Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusana Podcast Yajo. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Podcast Yajo, podcast yang edukatif, inspiratif dan informatif, podcast Nyorang Piaman. Kali ini kita berada di Homestay Kurniawan. Nah, kita berterima kasih juga nih untuk pihak Homestay Kurniawan karena menyediakan tempat untuk kita podcast malam ini. Dan juga nih ada andalannya di sini yaitu Teh Talu Sukhoi. Nah, Nusana Podcast Yajo wajib mencoba nanti nih kalau berkunjung ke Homestay Kurniawan. Dan juga Podcast Yajo mengucap terima kasih kepada Madani Tour Cabang Padang. Bagi Nusana Podcast Yajo yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh, boleh menghubungi nomor yang ada di bawah ini nanti. Nah, Nusana Podcast Yajo, saya saat ini sudah berada di sini dengan dua orang narasumber saya nih. Kita akan ngobrol. Biasanya podcast Yajo itu identik dengan sepak bola. Sekarang kita beralih cabang olahraga nih. Ada yang menarik di Pariaman beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 1 minggu yang lalu, yaitu perhelatan kejurnas sekaligus prapon untuk cabang sepatu roda. Saat ini saya sudah bersama Pak Azral Malvinas dari Pengcap ya Pak ya? Pemprov Persatuan Olahraga Sepatu Roda seluruh Indonesia, Sumatera Barat, dan juga nih ada Bang Roni. Nah, ini Bang Roni Pengcap Ya, Kota Pariaman. Nah, kita akan ngobrol seputar dunia sepatu roda bersama dua narasumber saya ini. Kita ke Pak Azral dulu lah. Sebagai sekretaris umum ya Pak ya, di Pemprov Porserosi. Nah, saya pun baru mengenal nih tentang sepatu roda nih Pak. Nah, kalau dari segi permainannya Pak, mungkin sepatu roda itu masyarakat sudah sering melihat gitu kan. Anak-anak kalau di tempat-tempat umum sudah sering lah melihat untuk dimainkan. Cuman kalau sebagai olahraga yang resmi, mungkin belum semua masyarakat itu tahu. Ternyata sepatu roda itu adalah olahraga yang resmi, Pak. Kalau boleh diceritakan nih, Pak, kapan nih ke sepatu roda itu mulai masuk ke pertandingan-pertandingan yang nasional, Pak? oke, baik ya. Jadi untuk sepatu roda sebenarnya ini sudah olahraga sudah lama ya. Mm-hmm. Itu sudah kalau diperlombakan di level nasional di tingkat PON itu sudah lama, sudah berapa kali PON diperlombakan. Cuman kita mungkin di Sumatera Barat ini yang baru mungkin dalam lebih kurang waktu 6 tahun ini baru tumbuh dan berkembang. Jadi khusus untuk Kota Pariaman sendiri itu sepatu roda kami ya bersama Pak Roni itu sekitar tahun 2015 2015. kita mulai mendirikan bersama-sama pengurus kota atau pengurus pencapnya untuk Porserosi Kota Pariaman. Dan itu berawal dari sebelumnya saya akan bertugas di Pekanbaru, Riau. Pekanbaru Riau. Waktu itu kebetulan saya dipertemukan dengan dilibatkan lah di perhelatan PON ya. PON 2012 ya, Pak. Di di Riau, tepatnya di Kabupaten Siak. Jadi di sana berawal saya mengenal sepatu roda. Jadi kebetulan waktu itu saya terlibat sebagai wasit di sana, diajak oleh teman. Dan tahun 2013 saya pindah ke Pariaman. Jadi itulah mulai kita merancang untuk Kota Pariaman. Berarti kalau secara nasionalnya itu sudah lama juga ya dipertandingkan di tingkat PON ya Pak ya? Ya. Nah, mungkin kalau di masyarakat awam mungkin mengenalnya bukan olahraga, tapi kayak hanya permainan biasa aja gitu kan. Ternyata ini sebuah olahraga ya Pak ya? Olahraga rekreasi, prestasi ya? Ya, jadi kan olahraga itu kan kalau menurut kan diatur juga undang-undang. Ada undang-undang olahraga, sistem keolahragaan itu ada olahraga prestasi, kemudian ada olahraga rekreasi, kemudian olahraga pendidikan. Jadi mungkin kita selama ini mengenal sepatu roda sebagai olahraga rekreasi untuk kesenangan, untuk hobi. Jadi tidak artinya
belum mengenal seutuhnya sebagai olahraga prestasi yang diperlombakan di ajang resmi ya, seperti kalau di level daerah kan ada Porprov, kemudian ada PON, dan juga di level internasional juga ada kemarin juga Asian Games, SEA Games dan Olimpiade. Berarti sudah dipertandingkan sampai ke Olimpiade Ya. Oke, berarti Nusantara Podcast Yajo ini bukan sekedar hanya permainan lagi, berarti ini sudah memang olahraga yang sudah diakui kalau sudah masuk ke Olimpiade. Ya, itu udah diakui. Nah, kalau di Sumbar sendiri kapan berdirinya Porserosi Sumbar ini, Pak? Porserosi Sumbar itu sudah pernah ikut di PON ya. PON 2000 di Jawa Barat, di Jawa. Oh, 2016 ya. 16 ya. Ya, 2016 itu kan waktu itu belum ada sistem kualifikasi. Tidak ada prapon ya. Jadi kebetulan waktu itu informasi yang kami dapatkan, kita belum ada pembinaan juga di Sumbar. Itu memakai atlet dari luar daerah. Ya, misalnya Pemprovnya berdiri, kemudian ada PON, jadi Pemprovnya cari atlet dari luar daerah untuk bela Sumbar gitu ya. Kemudian 2020, tepatnya 2019, ikut melalui babak kualifikasi PON juga di waktu di Bekasi. Oh, berarti ini untuk yang PON Papua, Pak? Ya, untuk Papua. Papua, dan kita juga mengirim perdana, kita mengirim putra-putra asli binaan Sumatera ini Barat, ya, asli Sumatera Barat, dan kita pada saat itu belum bisa lolos untuk PON. Nah, baru sekarang kita mulai dengan putra-putra daerah juga untuk PON Aceh. Ya, Aceh. Kita ikut kemarin kualifikasi di sini. Alhamdulillah kita baru bisa lolos. Berapa atlet nanti Pak yang lolos ya dari Sumbar untuk PON? Dia kan sistem keolahragaan by kuota ya. Ada kan berdasarkan kuota. Kuotanya itu dapat berdasarkan ranking ya. Jadi kalau juara peringkat 1 kan Kalimantan Timur itu. Iya. Kuotanya 8 atlet. 8 atlet. Kemudian peringkat 2 kita itu kuotanya 6 atlet. 6 atlet. Peringkat 3 Riau 3 atlet, dan peringkat 2 Jambi itu 2 atlet. Berarti nanti Sumbar untuk PON Aceh akan mengirim 6 atlet untuk sepatu roda gitu ya. Iya. Berarti 6 atlet ini ya siapa yang diturunkan itu semuanya dikembalikan ke Pemprov ya, Pak ya. Pemilihan siapa yang akan ikut itu. Ya. Jadi pada prinsipnya tentu kita sangat menghargai ya, mengucapkan terima kasih kepada atlet-atlet yang telah berjuang ya, meloloskan kita menuju PON. Tentu atlet-atlet yang berjuang tersebut, apalagi yang mendapatkan medali yang menentukan kelolosan kita, itu menjadi prioritas utama. Dengan syarat mereka tentu harus menjaga level mereka tetap berada di level sekarang minimal dan meningkat. Kalau perlu ditingkatkan ya. Harus ditingkatkan. Jika mereka tidak bisa mempertahankan levelnya dan tidak ada peningkatan, sementara yang di bawahnya ada peningkatan, jadi bisa saja mereka akan ditinggal oleh mereka. Jadi tidak ada istilahnya kita berada di zona nyaman lah. Atlet harus tetap menjaga kondisinya. Tergantung diri mereka sendiri. Jadi bertanya siapa yang akan pergi, itu tergantung diri atlet itu sendiri. Mereka yang dapat medali, kalau bisa menjaga kondisinya, mempertahankan kondisinya dan meningkatkannya, tentu mereka lah yang akan diprioritaskan. Iya, berarti Pemprov akan mengirim siapa yang paling siap gitu ya. Yang terbaik lah. Yang terbaik. Yang kita punya target kan, kita bukan hanya sekedar ikut. Iya. Kita juga punya target untuk dapat medali di PON. Kalau di Prapon sendiri sudah bisa ini, berarti kemungkinan untuk dapat medali di PON-nya pasti juga, karena lawannya itu juga nanti ya Pak ya. Ya, kemungkinan lawannya kan itu juga. Kita akan bertemu ditambah lagi Jawa dan daerah di timur ya, Papua dan lain-lain. Oke. Nah, kalau yang tercatat di Porserosi sendiri, Porserosi Sumbar nih Pak, komunitas atau klub-klub sepatu roda itu udah
banyak kah di Sumbar atau gimana Pak? Atau masih minim sekali? Secara kuantitas jumlah ya, kita masih terus berkembang. Artinya kita sebagai Pemprov kan membawahi pengurus kabupaten kota, pencap-pencap. Jadi kita sebagai Pemprov selalu memotivasi kabupaten kota untuk tumbuh dan berkembang, karena ujung tombak pembinaan itu kan ada di kabupaten kota. Kabupaten kota, kemudian di bawah kabupaten kota itu kan ada klub. Nah, klub-klub itulah yang bagaimana kita memotivasi kabupaten kota di Sumatera Barat yang sudah kita SK-kan, bagaimana mereka termotivasi untuk melakukan pembinaan. Tentu indikasi adalah lahirnya klub-klub tempat bernaungnya para atlet. Dan sekarang kita sudah punya 15 kabupaten kota yang sudah ada ini ya Pak, Sumatera Barat. pencapnya. Ya, dan itu terus berusaha kita motivasi untuk terus melakukan pembinaan-pembinaan. Berarti sudah bisa dikatakan cukup ini ya Pak ya, berkembang. Kalau sudah 15 kabupaten kota tuh banyak juga komunitas-komunitas pastinya yang ada di sana. Nanti bagaimana di Pariaman, nanti kita akan tanyakan ke Bang Roni nanti ini. Ya, cuman poinnya gini, kita pemerataannya. Jadi artinya gini, mungkin di salah satu kabupaten kota lebih banyak ya, mungkin di kota lain lebih sedikit. Jadi PR kita di Pemprov adalah bagaimana pemerataan. Rata dulu ya. Pemerataan itu yang menjadi PR utama kita sekarang, untuk bagaimana terjadi pemerataan di kabupaten kota gitu. Nah, kalau yang sejauh ini apa lihat, apa mungkin yang jadi kendala sehingga sepatu roda ini belum terlalu diminati oleh mungkin generasi muda? Apakah mungkin karena mungkin dari segi peralatannya ini termasuk olahraga yang ya dalam tanda kutip mungkin mahal gitu kan? Nah, karena peralatan ini masalahnya mungkin kan? Iya. Gimana tuh Pak? Ya, memang menurut hasil penelusuran kita, memang salah satu kendala dari orang tua maupun atlet adalah memang olahraga sepatu roda olahraga mahal ya. Dari segi peralatannya itu cukup mahal. Tapi itu sebenarnya bukan halangan juga untuk kita tumbuh berkembang. Yang penting ada kemauan dari itu. Jadi yang perlu kalau kita melihat adalah perlunya kerja keras dari pengurus. Ya, bagaimana pengurus itu lebih turun lah ke lapangan melakukan pembinaan. Ya, karena ya ujung tombak ada pengurus, karena secara suatu organisasi itu, prestasi itu lahir bukan saja dari atletnya, adalah mekanisme organisasi yang baik ya. Tentunya bagaimana mekanisme organisasi dari kabupaten kota itu bekerja bidang BIMPRES misalnya, bidang pembinaan prestasi, bagaimana mereka bekerja melakukan pembinaan ya, dengan merekrut atlet-atlet dari sekolah atau intinya latihan rutin lah dilakukan oleh bidang BIMPRES gitu. Sosialisasi mungkin ya, sosialisasi karena sekolah gitu ya. Dulu pernah awal kita berdiri di Kota Pariaman, kita memang datangi ke sekolah. Ya, kita datang ke sekolah. Ibaratnya kan sepatu roda kalau di pelajaran olahraga kan nggak ada di dalam buku gitu kan. Karena informasinya harus di luar itu berarti ya, sosialisasinya di luar ini. Sebenarnya olahraga sepatu roda kan olahraga yang sangat menyenangkan sebenarnya. Menarik ya, menyenangkan. Hanya butuh kerja keras dari pengurus untuk mensosialisasikan, merangkul atlet, itu saja kita pikir. Dan juga sumber daya, ya itu lagi yang menghambat juga, mungkin sumber daya pelatih kita juga terbatas. Tapi sebenarnya bisa juga kita atasi itu dengan seperti yang sudah kita lakukan sekarang di Payakumbuh itu. Kita ada pengurus Pemprov di Bukit Tinggi, kita coba untuk mensupport perkembangan di Payakumbuh. Dan hal ini sudah alhamdulillah sangat berjalan sangat luar biasa lah. Tumbuh dan berkembang lah di Kota Payakumbuh sekarang. Berarti ada juga ini mungkin Pak ya, dibuat semacam apa itu untuk mendapatkan lisensi pelatih gitu. Ya, seperti kursus pelatih sepatu roda gitu ya. Itu sedang kita agendakan. Sudah ada agenda kita tahun ini. Iya. Ya, sebenarnya bukan hanya sepatu roda, bahkan sepak bola yang notabene adalah olahraga yang paling diminati, memang pelatih yang
sudah berlisensi itu sangat minim, masih minim ini Pak. Ya. Walaupun ya banyak pelatih yang paham sepak bola itu banyak, cuman tentu kita butuh peningkatan dari yang berlisensi gitu ya Pak ya. Nah, kalau sepatu roda ini sendiri Pak, kelas-kelasnya itu bagaimana itu Pak? Nomor-nomor pertandingannya apakah kalau misalkan di atletik kan ada yang 100 meter, Ya. ada yang estafet 4 kali 100 gitu kan. Nah, kalau di sepatu roda, kalau biar rencana podcast Yajo juga bisa tahu nih Pak, kelas-kelas yang di pertandingan itu apa aja biasanya Pak? Ya. Kalau di event-event resmi seperti PON itu sudah ada tidak ada pengkategorian umur ya. Artinya tidak ada kalau level PON itu tidak Poprov PON tidak ada pengkategorian umur. Berarti remaja lawan dewasa itu bisa terjadi itu, Bisa Pak? saya terjadi ya. Itu fakta terjadi kemarin kan ada anak SMP lawan yang anak yang sudah kuliah. Jadi itulah aturan di PON itu level PON-nya. Tapi jika di kejuaraan-kejuaraan ya yang sifatnya terbuka, kemudian itu ada pembagian kelompok umur. Gunanya tadi untuk pembinaan itu Ya, ya, biar pembinaan. sesama umurnya Ya, dulu gitu ya. ada kelompok umur A, B, C, D, junior dan senior. Nah, itu dari segi kelompok umurnya. Kemudian dari segi nomor lombanya seperti sampai ini kayak tadi ada 100 meter itu kan. Di sepatu roda juga seperti itu. Masing-masing kelompok umur itu bisa mempertandingkan ada nomor 200 meter, 300 meter, 500, 1000, 10.000, 5.000. Kemudian relay, kemudian ada juga kalau kemarin itu banyak-banyak nomor baru ya. Ada 2 banyak juga ini ternyata. Banyak. Kemarin itu di BK pun kemarin berapa nomornya? 9. 9 ya. 9 nomor. Ya. Ya. Nah, kalau satu mungkin bisa dijelaskan yang satu nomor aja contohnya Pak. Itu kan kalau kita lihat arena kebetulan Pariaman nih bagus ya Pak. Ada arenanya, punya arena sendiri nih di Pantai Cermin. Itu kan kalau kita perhatikan arenanya kan tuh bundar aja itu Pak, bulat. Nah, aturan yang dipakai itu kayak mungkin kalau startnya gimana gitu Pak. Terus boleh berlari atau hanya boleh meluncur aja gitu atau gimana tuh aturannya Pak? Ya, idenya adalah ide dari sepatunya sama dengan lari ya. Siapa yang cepat dia menang, siapa yang kencang larinya dia yang menang. Itu idenya, mencari kita berpacu dalam waktu. Jadi kalau untuk menentukan pada ada siapa yang paling cepat itu. Siapa yang dulu finish gitu. Jadi dulu finish dia yang menang. Jadi kemudian masalah start ya, start juga ada aturannya, ada aba-abanya kan. Nah, jadi berdasarkan aturan di setiap nomor itu tentu kalau yang jelas start tetap ada, tapi start itu tergantung nomornya lah. Kalau nomor-nomor pendek itu sangat menentukan itu. Ya kalau nomor 100 meter, 200 meter start sangat menentukan. Tapi kalau nomor jauh kayak 5.000, 10.000 itu start tidak terlalu menentukan karena jaraknya panjang. Jarak panjang berarti mungkin strategi dia atletnya sendiri yang akan ini. Berarti dia boleh berlari, kan ada juga tuh yang masih lari gitu ya, baru meluncur. Ya, boleh. Ya, intinya siapa yang cepat ke finishnya. Ya, siapa yang cepat finish. Kalau kan satu keliling itu kan 200 meter. Ya, berarti kan kalau jarak 200 meter berarti satu putaran saja. Di mana dia start situ dia finish. Ya, kalau 300 meter berarti kan 2,5 putaran. Beda startnya tuh. Gitu. Nah, kalau sampai yang saat sekarang ini Pak, untuk atlet-atlet sepatu roda Sumatera Barat itu, kalau yang sudah mampu berbicara di level nasional, mungkin kalau di PON tadi seperti yang Pak jelaskan di awal kan, ya masih sampai babak kualifikasi kita baru. Nah, dan untuk tahun PON selanjutnya baru kita sudah akan masuk di PON nih. Nah, yang sampai mungkin level-level kejurnas Pak, sudah ada yang berprestasi luar biasa tuh gimana Pak? Ya, untuk kejurnas, kejuaraan terbuka yang kita ikuti kita sudah sangat banyak. Rata-rata atlet Sumatera Barat sudah berprestasi di tingkat nasional. Kemarin sebelum BK PON itu ada atlet kita Polri yang dapat emas juga, kita turunkan di Semarang, berprestasi di Semarang, dapat medali emas juga. Ya, kemudian di event baik yang kita selenggarakan di Pariaman, kita ikuti di
Riau, di Medan. Medan, kita ada atlet berapa atlet kita mendapatkan medali emas gitu. Nah, Nusa Podcast Ejo, nih kita pengen tahu nih perkembangan sepatu roda di Pariaman. Nih kita beralih nih ke Bang Roni nih sekarang nih. Bang, gimana nih kalau di Pariaman nih Bang? Sepatu roda perkembangannya nih Bang. Kalau di Pariaman, istilahnya sepatu roda ini sangat luar biasa. Apa sih Kom? Ya, kenapa? Dari dulu hanya di bawah binaan Porserosi, kita semua bermulai dari mencari ke sekolah, kita datangkan komunitas dari Padang ke sini untuk menjadi coaching semuanya. Kita datangkan itu semuanya. Dan kemudian dari dengan adanya itu antusias anak banyak siswa itu. Cuman dengan kurangnya terkoordinir sedikit jadi mulai menyusut. Akhirnya banyak lagi ketika itu datanglah Poprov 2016 di Padang. Alhamdulillah waktu itu Kota Pariaman juara umum di Poprov untuk Poprov cabang sepatu roda ya. Dan di 2018 pun Poprov di Padang Pariaman pun tetap juara umum. Dan rencana kami di Poprov 2023 ini yang akan datang, yang akan insya Allah akan diadakan bulan November, itu juga targetnya juara umum. Ya. Kenapa? Di Pariaman ini punya lapangan, jadi nggak mungkin lah kita. Salah satu nilai plus lah ya. Nilai plus, karena kita lapangan kita ada. Jadi sepatu roda di Pariaman ini sudah mulai berkembang. Ini sudah 2 klub di bawah naungan Porserosi Kota Pariaman. Ada 3 klub. Iya. Itu ya 3 klub ini ada di Pariaman ya. Ada di Pariaman. Kalau boleh disebutkan klub apa saja, mungkin nanti bisa Nusa Podcast Ejo yang ingin masukkan anaknya mungkin bisa ke sana. Yang pertama yaitu Pariaman Island Skate. Itu PIS, yang kedua Batingke Roller Skate, yang ketiga Gandoria Highland Skate. 3 klub sepatu roda yang di bawah naungan Porserosi Pariaman. Itu sangat membantu kami mencari bibit. Ya. Kenapa? Dengan adanya klub yang itu dia berkompetisi. Ya, dia melakukan pembinaan yang rutin. Jadi adalah nilai plusnya dari klub tersebut. Ya, berarti memang dibutuhkan tumbuhnya klub-klub ini Pak ya? Ya. Oke. Nah, kalau turnamen kemarin Pak, mungkin bisa Bang ceritakan sedikit nih. Pariaman kan ditunjuk sebagai tuan rumah tuh. Di BK-Pon. Iya, di BK-Pon yang kemarin. Nah, bagaimana bisa akhirnya Pariaman ditunjuk, atau apakah karena efek lapangan itu sudah sesuai dengan standarnya nasional, atau ada faktor lain Bang yang mungkin akhirnya Pariaman yang ditunjuk? Soalnya yang datang kan dari berbagai provinsi kan? Ada berapa provinsi waktu itu Bang? Ya, situ tuh ada sekitar yang datang 7 provinsi. 7 provinsi. Ya. Tentang penunjukan Pariaman ini tidak lepas dari Pemprov. Kenapa? Pemprov yang berbicara di kualitas PB. Dan makanya waktu itu Pemprov mensyaratkan bahwa kita sebagai tuan rumah. Alasannya mungkin yang pertama kita letaknya di zona 2. Nah, Pak Kom? Ya. Zona 2. Di zona 2 yaitu yang notabene pesertanya Sumatera dan Kalimantan. Oke, berarti zona 2 itu provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ya. Faktor arena mungkin Pak? Ya, itu pasti itu. Jadi yang di Pantai Cermin ini arenanya itu sudah standar nasional itu Pak? Sudah standar nasional. Sudah. Karena kan ini pindah boleh ya, pindah. Boleh Pak. Ya karena misalkan Pak Sekroni tadi kan artinya penyelenggaraan BK-Pon itu ada tuh ranahnya Pemprov ya. Karena ini kan agenda PB pusat. Jadi PB lah yang menunjuk Pemprov Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara BK-Pon. Dan tahapannya itu bukan saja ditunjuk langsung ya, tapi ada tahapan yang harus dilalui, ada biddingnya. Jadi ada ditawarin ke Provinsi Riau, Palembang, kemudian Sumatera Barat. Jadi dari mungkin Riau tidak sanggup mundur, kemudian Sumsel pun seperti itu. Dan kita masuk ke tahap sana itu di asesmen. Ada asesmen
penilaian langsung oleh tim PB ya. Jadi turunlah kemarin itu berapa orang? 3 orang ya. Tim PB untuk meninjau kelayakan ya. Kelayakan arena kita. Dan berdasarkan penilaian asesmen tersebut, maka dengan beberapa catatan ya, dan catatan tersebut langsung kita diperbaiki, maka dianggap memenuhi kelayakan lah sebagai penyelenggara BK-PON. Jadi itu prosesnya bagaimana Kota Pariaman ditunjuk, karena satu-satunya lapangan yang ada di Sumatera Barat itu di Kota Pariaman. Berarti di Pencap yang lain lapangannya gimana, Pak? Belum ada. Belum ada ya. Ada Payakumbuh yang dibangun mungkin sekitar 70% lah pengerjaannya. Berarti yang pertama di Sumatera Barat justru di Kota Pariaman ya. Ini ada juga ceritanya Boleh. mengenai lapangan ini ya. Ini cerita gini. Pasca Poprov 2016, nah, kita kan juara umum nih. Jadi waktu itu Pak Wali Kota Pak Jenius masih menjabat wakil wali kota. Dan gini dulu awal ceritanya juga, kita kan olahraga baru dulu waktu itu. Di olahraga baru belum mendapat anggaran untuk ikut Poprov. Jadi waktu itu kita sempat mendapat penolakan ya. Kita hanya minta izin untuk ikut Poprov. Tanpa dibiayai pun nggak apa-apa. Jadi awalnya cukup alot lah, ada penolakan dari pihak lah yang mengelola untuk keberangkatan. Jadi singkat cerita, karena ditolak, kita namanya nih Pak Sek ini kan luar biasa terpantang menyerah nih. Kita temui Pak Wawa waktu itu kan, Pak Dinusmar. Jadi beliau mendengar kita anak-anak muda semangat nih untuk berangkat Poprov, pokoknya izin berangkat aja, kalau dapat medali kasih bonus nanti. Alhamdulillah berkat support Pak Wawa waktu itu, Pak Jenius, jadi diizinkanlah berangkat kontingen sepatu roda Kota Pariaman dengan biaya mandiri ya. Tapi juga dapat fasilitas juga, tempat juga kita dapat penginapan juga sama dengan kontingen lain. Tapi kita tidak dapat mungkin uang saku dan sebagainya. Nah, dengan semangat itu alhamdulillah kita juara umum. Hasilnya setelah juara umum kita menghadap lagi, kita mohon disupport lapangan. Dan waktu itu Pak Jenius sangat cepat ya, sehingga merespon itu, langsung mengeksekusi, dicarilah lokasi. Maka 2016, 2017 direncanakan 2016, 2017 di akhirnya langsung dibangun. Itu berarti kenapa akhirnya ada lapangan? Ada lapangan itu ceritanya, bukan hanya langsung aji mumpung, tapi memang ada usaha, ada usaha dan kerja keras dari pengurus Sorosi Kota Pariaman waktu itu. Artinya prestasinya lahir duluan daripada itu. Daripada arena ini ya. Oke, daripada fasilitasnya, ini prestasinya lahir duluan gitu ya. Nah, kalau dengar kabar nih Bang, setelah BK-PON yang Prapon yang kemarin itu, kalau nggak salah katanya ada lagi nih dilaksanakan. Mungkin ini bisa jadi informasi juga nih untuk masyarakat nih Bang. Karena kita harapkan ya bukan hanya dari segi peserta kan, yang menonton atau yang berkunjung itu juga ikut serta gitu, ikut juga jumlahnya naik gitu kan. Ya, jadi rencana kami di Pemkot Sorosi Kota Pariaman waktu itu ingin merencanakan yaitu kejuaraan tingkat nasional, kejuaraan terbuka tingkat nasional Piala Wali Kota yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 23 dan 24 September mendatang. Ini direncanakan memang ya, bagaimana Pak Sikom, Prof? Antusiasnya bagaimana nih? Sudah kami mulai mencoba menyebarkan pamflet atau flyernya, sudah ada respon. Alhamdulillah ada respon baik dari Jawa maupun dari daerah lain. Jadi target kami itu memang kalau dapat di atas 500 lah pesertanya. Tahun kemarin aja kami melaksanakan kejuaraan 2 kali dalam setahun. 2 kali dalam setahun. Tahun 2022 itu bulan Maretnya kami membuat juga Piala Wali Kota yang bertemakan Pariaman Baroda. Nah, jadi itu
alhamdulillah datang sekitar 500-an dari luar provinsi Sumatera Barat. Berarti berapa provinsi waktu itu? Ada berapa itu? Dari Riau, Jambi, Di Metro. Sumatera mungkin bisa. Ya, rata-rata berpartisipasi Sumatera semua ya. sampai Lampung ada itu. Kalau nggak salah Samurai, landscape ke Lampung. Iya. Nah, di beberapa di daerah Jawa ada beberapa klub. Jogja, Ya, Jogja, Bekasi, satu yang bulan Maret, bulan November, kita. Ya. Ya, bulan November. Yang tahap 2-nya tetap masih di tahun yang sama, yaitu kita dengan tema second round. Nah, juga alhamdulillah mendatangkan peserta. Jadi target kami hari ini dapat melebihi yang tahun kemarin. Kenapa? Sepatu roda ini yaitu yang pertama yaitu venue di Pariaman ini salah satu venue yang menarik. Karena letaknya di pinggir pantai. Ya. Rata-rata kan venue itu terletaknya di komplek perumahan atau di desanya nggak ada view-nya. Nah, tapi kalau yang di Pariaman ini di pinggir pantai, jadi adalah yang ikon yang dilihat di sini. Berarti ada koneksinya juga nanti kan, Ya. ada wacana sport tourism. Ya, sesuai dengan wacana Wali Kota Pariaman itu sport tourism. Jadi selain berolahraga, turis pun kan didatangkan. Artinya apa namanya? Bak kece orang pihak mana sekali dayuang 2-3 pulau Lampung. Nah, kalau untuk persiapan sendiri gimana Bang? Mungkin kalau arena udah ready ya. Nggak ada yang perlu di ini lagi Bang. Mungkin yang perlu ditingkatkan lagi dari arenanya gitu. Cukup ini ya Bang ya. Oke. Nah, Dusana Podcast Siajo sangat menarik kalau kita dengarkan penjelasan dari narasumber saya malam ini tentang sepatu roda. Saya pun ini ingin juga mendapatkan informasi seperti Dusana Podcast Siajo juga. Nah, nanti kita di bulan September ya Pak ya? Ya, September insyaallah. Nah, agar Dusana Podcast Siajo bisa lebih memahami apa itu olahraga sepatu roda. Nah, nanti tanggal 23 24 September nah, Dusana Podcast Siajo wajib nih meramaikan perhelatan kejuaraan nasional Piala Wali Kota ya Pak ya? Ya. Piala Wali Kota. Karena yang bertanding itu bukan hanya atlet-atlet lokal kita di Pariaman atau Sumbar, tapi ini antar provinsi. Udah sama juga dengan mininya PON gitu ya Pak ya. Nah, yang akan datang juga atlet-atlet andalan. Yang sudah pengalaman di PON mungkin ada ke Jurnas, yang ada di Platnas, nah, apa sih Kom? Nah, kalau udah levelnya Platnas berarti nah itu mungkin ada juga yang sudah tampil di Asian Games atau SEA Games mungkin ya. Itu sangat menarik Dusana Podcast Siajo. Nah, mungkin Dusana Podcast Siajo jangan lewatkan itu eventnya nanti itu. Apalagi untuk mengikut sertakan kalau ada anak-anak atau keluarganya yang berminat untuk olahraga sepatu roda, silakan. Sudah ada 3 klub tadi yang disampaikan oleh Baroni di Pariaman. Itu ketiga-tiganya rutin melakukan latihan gitu ya? Rutin dengan ada jadwalnya tersendiri. Di jadwalnya diatur. Berarti mereka menggunakan arena yang di Pantai Cermin? Ya, jadi ketika di situ tuh namanya kan ada on skate dan off skate. Jadi yang di atas sepatu dan juga yang fisik yang tanpa sepatu. Jadi ketika itu kita selang-selingkan. Kalau klub yang satunya pakai sepatu di lapangan, yang tidak sepatu di luar lapangan, kalau di Pantai Gadoria. Gitu. Sangat menarik Dusana Podcast Siajo. Jangan lewatkan nanti turnamen yang atau kejurnas yang akan diselenggarakan di arena sepatu roda di Pantai Cermin Kota Pariaman bulan September 23 sampai 24 September 2023 Dusana Podcast Siajo. Kita terima kasih dulu nih untuk Pak berdua ini, Bapak berdua yang jadi narasumber saya malam ini. Kita berharap olahraga sepatu roda karena dari segi prestasi tadi juga enggak main-main juga nih prestasinya. Sebelum ada arena udah menghasilkan prestasi yang luar biasa duluan gitu. Semoga pembinaan yang dilakukan juga bisa terus ditingkatkan lagi. Dari sambutan masyarakat juga semoga bisa makin banyak atlet-atlet yang mengikuti klub-klub tadi. Dan Dusana Podcast Siajo, kita akan berjumpa lagi di
obrolan selanjutnya, dan tentunya dengan tamu-tamu saya, narasumber saya yang pastinya akan menghadirkan obrolan yang inovatif, edukatif, dan inspiratif lainnya. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.